Saudara yang terkasih di dalam Mesbah Pagi, Shalom. Ya, hari ini di tanggal 2 April 2024, di awal bulan ini, tentu kita mendapatkan satu tema yang baru. Tetapi tema ini juga terkoneksi dengan tema-tema sebelumnya yang sudah kita gali, kita pelajari, dan kita renungkan, bahkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus bertumbuh, kita tidak boleh diam, tidak boleh hanya sebatas yang kita tahu lalu kita tidak lagi menggali yang lain. Saya berharap kita terus bertumbuh dan kita terus mempelajari apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa menangkap suara Tuhan untuk Tuhan bekerja menuntun kita di dalam kehidupan ini. Karena yang utama adalah bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, tema kali ini adalah memiliki hati yang suci, ada jaminan melihat Allah. Haleluya. Ambil dari Matius 5 ayat 8 yang berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Ya, siapa yang tidak mempercaya Allah dan sungguh-sungguh mengasihi Allah, hal ini hanya slogan dan mereka akan berpikir mustahil memiliki hati yang suci. Ya, jadi bagaimana kita bisa menyikapi firman Tuhan ini? Jelas dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang saya kasihi di dalam Tuhan, orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Allah, bahkan mengasihi Allah, orang ini tidak akan sanggup mempercayai Allah. Ya, bahkan pada saat titik tertentu bisa menjadi kegagalan dalam beriman kepada Allah. Ini yang harus kita waspadai. Ya, berbeda dengan orang yang terus mengembangkan keyakinannya akan Allah, bahwa Allah itu hidup, Allah itu hadir, Allah itu nyata, Allah itu ada. Ia akan ada dalam atmosfer kehadiran Allah. Katakan haleluya. Karena apa? Hal ini harus dikembangkan dalam diri kita. Karena pertumbuhan iman harus terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu bersama-sama Yesus selama 3,5 tahun. Mereka tidak semilitan setelah Roh Kudus tercurah atas mereka di hari Pentakosta. Saat itu mereka masih menggunakan pikiran sendiri. Mereka tidak memiliki hati yang murni, hati yang suci. Setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus masuk di dalam kehidupan mereka, tinggal di dalam kehidupan mereka. Mereka terjadi perubahan. Mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi lemah. Mereka menjadi orang yang berani. Mereka menjadi orang yang kuat. Bahkan mereka ke-12 murid ini, di luar Yudas tentunya, itu mereka mati secara martir. Jadi ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Istilah dunia ya mengatakan bahwa seeing is believing, artinya melihat dengan mata sendiri secara nyata baru bisa percaya. Itu tidak berlaku di dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Kalau dulu murid-murid Yesus melihat dengan nyata, dengan mata, dan melayani bersama-sama dengan Yesus, saat ini kita tidak melihat Yesus, tetapi kita harus yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa kita bisa meyakini akan hal itu? Karena Roh Kudus
yang Tuhan berikan kepada kita semua, itu yang meneguhkan, itu yang mengajarkan kita, itu yang membuat kita mengerti dan mempunyai karunia iman, sehingga kita boleh mengenal siapa Yesus. Orang yang suci hatinya, bukan yang sehat matanya. Orang buta pun sekalipun, kalau dia suci hatinya, dia dapat melihat Allah. Jadi dengan demikian, arti kita bisa melihat Allah itu adalah merasakan kehadiran Allah. Kalau kita mau mendengar suara Allah, suara Tuhan, tidak bisa tidak, saudara dan saya harus bersih hatinya. Kita tidak bisa menyangkali hakikat dan kodratnya, serta tatanan yang sudah dia bangun dan dia tentukan sendiri. Terang tidak bisa bersekutu dengan gelap. Itu sudah clear. Kalau Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, di balik pernyataan ini seakan-akan bermakna, kalau kamu tidak kudus, aku tidak bisa bersekutu dengan kamu. Jadi Tuhan menuntut kita bahwa kita ini harus kudus, kita ini harus suci, kita ini harus murni, karena itu adalah kodrat, itu adalah tatanan Allah, itu adalah sesuatu yang sudah dibangun oleh Allah. Tanpa yang dapat memisahkan antara Allah dengan umatnya adalah dosa. Dosa yang menghalangi kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebenarnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah segala dosa kita. Kita harus hidup bersih kalau kita mau melihat Allah. Kalau kita mau merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita sebagai orang yang percaya dan yang suci hatinya, tidak satu pun yang bisa menaklukkan atau mengalahkan orang yang suci hatinya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Jadi mungkin bisa terjadi sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita. Mungkin bisa terjadi sesuatu yang menyerang kita atau menyakiti kita bahkan, atau ketidakadilan juga terjadi bagi kita. Tetapi lawanlah segala masalah yang kita hadapi itu ya dengan kesucian. Artinya ketika kita menghadapi orang-orang yang bermaksud untuk menghancurkan kita, menghancurkan pelayanan kita, kesucian adalah cara efektif untuk kita bisa melawan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Yaitu kita diam. Jangan kita banyak bicara. Apakah kita sebenarnya benar atau tidak benar, salah atau tidak salah. Tetap diam di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang menilai dan
Tuhan yang berperang. Jadi melawan dengan segala sesuatu itu dengan kesucian. Masalah hidup kita itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan satu kata, yaitu kesucian. Di dalam kesucian maka seseorang bisa mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan tidak akan berbicara kepada orang yang hatinya kotor. Tuhan tidak bisa bersekutu dengan orang-orang seperti itu. Sebab ia memiliki tatanan, ya. Dia memiliki satu cara bahwa dengan kesucian kita bisa melihat Allah. Tuhan dalam integritasnya yang sempurna itu pasti yang memenuhi tatanan tersebut. Sehingga tidak bisa tidak kita harus hidup dalam tatanan Tuhan, yaitu kesucian. Jadi sekali lagi, suci hati adalah kehidupan yang bersih di hadapan Allah. Dalam bahasa aslinya, melihat itu adalah opsontai. Opsontai melihat dengan mata hati, bukan dengan mata jasmani. Jadi orang yang hati yang kotor tidak bisa menangkap suara Tuhan, tidak bisa menangkap kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu Maha Hadir. Dan seluruh jiwa kita dicengkram oleh kehadirannya. Dan jiwa kita dipenuhi oleh kehadirannya. Dan jiwa kita, roh kita dikuasai oleh rohnya. Baru kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Jadi jangan sampai ada dosa yang kita buat. Jangan ada pelanggaran yang kita buat. Terutama bagi para pelayan Tuhan. Kesucian ini menjadi sangat mutlak. Sebab terutama para hamba Tuhan yang berdiri di mimbar akan menyampaikan firman Tuhan. Juga para pendoa gereja. Jemaat berdoa dan berharap bahwa apa yang disampaikan oleh pembicara adalah benar-benar dari Tuhan, bukan dari buah pikirannya sendiri. Jadi jika hamba Tuhan tersebut tidak bersih hidupnya, dan dia hanya menyampaikan pengetahuan tentang Tuhan yang diperoleh melalui bangku sekolah teologi, atau membaca buku atau kata orang, dan tidak mendengar sendiri dari suara Tuhan, betapa berbahayanya pembicara seperti ini. Kita adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mewakili Tuhan dalam menyampaikan isi hatinya kepada orang-orang, kepada jemaat, kepada siapapun yang ada tinggal di dalam lingkungan kita. Dan bukan dari dirinya sendiri. Kita boleh mendapatkan pendidikan teologi. Kita boleh belajar. Kita boleh mendapatkan pengetahuan itu. Tetapi Roh Kudus harus melengkapi kehidupan kita. Pimpinan Roh Kudus harus kita perlukan, dilengkapi dengan pimpinan Roh Kudus dari kesucian hidup kita.
Dan mendengar suara Tuhan juga harus bersih hati. Artinya juga tidak terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia. Orang yang hidupnya mencicipi kesenangan dunia semata-mata, hidup hanya untuk kesenangan diri sendiri, atau masih memiliki ruangan untuk menikmati dunia seperti orang-orang dunia, tidak akan mampu mendengar suara Tuhan. Dalam Lukas 16 ayat 11 mengatakan, kalau orang tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, dia tidak akan memperoleh harta yang sesungguhnya. Artinya, harta yang sesungguhnya itu apa? Firman Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Jadi kalau kita masih terikat dengan hal-hal dunia, cinta akan dunia, kita tidak akan mengerti firman Tuhan. Dan Tuhan juga tidak akan bekerja atas hidup kita. Tuhan tidak akan memimpin hidup kita. Raja Daud di dalam Mazmurnya mengungkapkan bahwa kerinduannya untuk bisa melihat Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepadamu, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, keinginan untuk berjumpa melihat Allah secara visual tidak mungkin kita dapati saat ini. Karena kehadiran Allah itu sudah cukup bagi kita. Kehadiran Allah itu sudah cukup bagi kita. Kita sudah bisa mendengar suara Tuhan, itu sudah cukup bagi kita. Itu ada sesuatu luar biasa, sesuatu anugerah. Kenapa? Kita hidup dalam kesucian hati. Kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Rasul Yohanes pernah mengatakan tidak ada satupun yang pernah secara visual melihat Allah. 1 Yohanes 4 ayat 12 mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Artinya itu sudah cukup bagi kita. Kalau kita tinggal di dalam kasih Allah dan kita tetap di dalam Dia, jika kita saling mengasihi dan kita tetap tinggal di dalam Dia, maka itu sudah cukup bagi kita. Kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi orang yang suci hatinya adalah seseorang yang memiliki motivasi yang murni dalam kehidupannya. Jadi kita saling mengasihi itu harus dengan motivasi yang benar. Mengasihi itu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Orang yang memiliki motivasi yang murni, dialah yang akan mengalami Allah dalam kehidupannya. Mungkinkah seseorang mendoakan orang lain yang tidak ia sukai? Mungkinkah orang yang tidak dia sukai
Dia mau mendoakan orang itu. Ini yang Tuhan mau. Meskipun kita tidak menyukai orang itu, kita tetap harus mendoakan. Karena Tuhan melihat hati. Meskipun orang itu menyakiti kita, kita tetap mendoakan orang itu. Kita tidak membalas dengan kejahatan, tapi kita tetap mengasihi orang tersebut. Nah, inilah yang artinya tinggal di dalam kasih Allah. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya sampaikan, selidiki hati kita. Apakah kita memiliki hati yang suci? Kita memiliki hati yang murni, mengasihi, mengampuni. Mari kita cek hati kita. Kita tetap tinggal di dalam kasih Allah. Kita harus tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Sehingga hati yang murni, hati yang suci bisa kita miliki. Karena kerajaan surga dapat kita rasakan jika kita bisa merasakan kasih Sang Raja, kasih Allah. Kita bisa rasakan kerajaan surga itu. Berbicara melihat Allah bukan berbicara nanti. Nanti kita pasti akan berjumpa dengan Allah. Tetapi hati yang suci akan melihat Allah, artinya saat ini. Artinya ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Artinya sekarang ini kita harus berbahagia. Karena apa? Kita harus menjadikan hati kita suci agar kita bisa melihat Allah, melihat kehadiran Allah, merasakan kehadiran Allah, mendengar suara Allah. Itu yang kita harus pelihara. Jadi akhir kata dari saya adalah peliharalah hati kita. Murnikan hati kita, sucikan hati kita. Mungkin hari ini belum, tetapi besok atau lusa kita akan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terus bekerja, terus melayani, terus maju. Karena Tuhan menyertai kita semua. Roh Allah yang besar dan dahsyat itu menguasai hidup kita, sehingga kita mampu melakukan apa yang orang dunia katakan tidak mungkin. Kita mampu melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia untuk kita kerjakan, karena ada Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Memiliki hati yang suci adalah satu kepastian. Memiliki hati yang suci adalah keinginan Allah itu sendiri. Jadi tetap semangat, tetap maju, tetap percaya bahwa Roh Allah menguasai hidup kita. Tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua, sehingga kita akan berubah dari waktu ke waktu menjadi sempurna, menjadi kudus, dan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, terima kasih. Hamba sudah sampaikan apa yang harus hamba sampaikan, yaitu memiliki hati yang suci,
agar kami bisa melihat Engkau Tuhan, merasakan kehadiran-Mu, mendengar suara-Mu, bahkan tinggal dalam kasih-Mu adalah satu keinginan, satu harapan yang ada pada kami semua Tuhan. Dan bahkan kami rindu Tuhan untuk mengalami hal seperti itu. Oleh sebab itu, tuntun kami Tuhan, sertai kami sehingga kami mampu untuk menjadi seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, di awal bulan April ini Tuhan, biar tema yang baru ini, memiliki hati yang suci, menjadi semangat bagi kami Tuhan untuk berubah, menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Karena kami percaya apa yang Kau sampaikan itu harus kami kerjakan saat kami ada di bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati yang hadir dalam mesbah pagi ini Tuhan. Berkati, urapi mereka setiap hari dengan urapan yang baru. Berkati mereka Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan. Mereka akan dijaga, dipelihara kehidupannya, dicukupi apapun menjadi kebutuhan mereka. Karena mereka mengandalkan Tuhan. Mereka setia untuk berjumpa dengan Tuhan setiap pagi melalui mesbah pagi ini. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.